Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Kita sudah sampai di hadis yang ke 39 dari 40 hadis. Al-hadits at-tasi' wa thalathun. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-39 dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha tajawaza li." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan karenaku. An ummati, dari umatku. Apa yang dimaafkan oleh Allah dari umat Nabi Muhammad? Al-khata'a wan nisyana. Khata', kesalahan, kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Hadis hasan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya Allah memaafkan, berarti Allah tidak menganggap itu suatu dosa. Itu tidak dianggap suatu kesalahan. Apa yang tidak dianggap suatu dosa, suatu kesalahan? Yang pertama adalah al-khata'. Apa itu al-khata'? Al-khata' itu artinya kesalahan. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa dianggap kesalahan itu tidak dosa. Bisa dianggap kesalahan itu bukanlah kesalahan. Kesalahan yang seperti apakah yang kemudian tidak dianggap dosa? Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja, maka itu adalah kesalahan yang tidak dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan yang tidak dianggap dosa. Akan tetapi tidak dianggap sebagai dosa, tapi akibat dari kesalahan itu, akibat dari perbuatan salah itu, dia tetap harus bertanggung jawab kalau itu ada kaitannya, ada sangkut pautnya dengan manusia. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya misalnya kita dibagikan nasi misalnya. Ada nasi di depan kita. Kita kira nasi itu adalah bagian yang kita diberikan. Kita kira itu adalah nasi punya kita misalnya. Karena kita kira itu nasi punya milik kita, maka diambil sama dia. Diambil dan dimakan. Sudah habis. Ternyata selesai dimakan, baru tahu bahwa itu nasi punya orang lain. Bahwa itu nasi milik orang lain, punya temannya. Nah, perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Seolah-olah mengambil hak milik orang. Tapi karena tidak disengaja, karena tidak tahu, maka itu tidak dianggap sebagai dosa, tidak dianggap sebagai kesalahan. Tapi
Seperti tadi, akibat dari perbuatannya itu dia tetap bertanggung jawab. Artinya dia tetap mengganti nasi yang tadi dia sudah makan. Itu kan nasi orang, harus tetap diganti sebagai tanggung jawabnya dia. Nah itu artinya kesalahan yang tidak disengaja, dan itu dimaafkan yang seperti itu. Kalau dia sengaja tadi mengambil tahu dan sengaja mengambil nasi punya orang, milik orang lain, maka dua yang dia dapatkan. Pertama sudah mendapatkan dosa, kemudian harus mengganti sebagai tanggung jawabnya dia itu. Nah itu contohnya misalnya. Atau contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya ada orang berniat ingin melakukan, berencana dia mau menembak burung misalnya. Pakai senapan ini. Senapan yang bisa mematikan lah kan. Pakai tembakan. Dia sudah keker ini burungnya, sudah dipas-pasin burungnya. Dia menembak burung, atau bukan burung saja, misalnya kijang atau apa sajalah. Dia nembak dengan senjata tajam, sudah ditembak, ternyata burungnya nggak pas kena. Yang kena malah orang lain yang di belakang hewan itu, di belakang burung itu. Dan orangnya kena tembakan daripada dia dan mati orangnya misalnya. Mati orangnya. Nah, perbuatannya itu tidak dianggap dosa. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Kesalahan yang tidak disengaja. Memang nggak ada niatan sama sekali untuk melukai orang lain. Tidak pernah terpikir di dalam benaknya bahwa peluru ini akan kena sama orang. Ternyata kena orang dan mati orangnya. Nah, maka perbuatannya itu tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi akibat seperti tadi, akibat dari perbuatannya itu tetap dia harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Misalnya seperti yang sudah dibahas di dalam hukum fikih, maka dia harus membayar diyat, tebusan kepada pihak yang terbunuh, keluarga yang terbunuh. Nah, seperti itu. Dan dilihat nanti sesuai dengan aturan fikih dalam Islam itu. Nah, seperti itu. Contoh lagi misalnya yang ketiga, biasanya kan kita sholat menghadap ke arah kiblat. Sholat menghadap ke arah kiblat. Dan haram hukumnya kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, sengaja tahu mempermainkan sholat tidak menghadap kiblat, haram, berdosa. Kalau sengaja, tahu-tahu dia sudah selesai sholat, ternyata salah arah kiblatnya. Nah, yang seperti itu juga tidak dianggap dosa, karena dia tidak sengaja, bukan disengaja. Kalau disengaja, barulah dianggap itu dosa, dan itu tidak boleh mempermainkan ibadah sholat seperti itu. Nah, itu yang pertama yang Allah maafkan dari umat Nabi Muhammad SAW adalah al-khata', yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa disengaja. Kemudian yang kedua yang Allah maafkan juga adalah wan nisyana, yaitu kelupaan. Melakukan sesuatu kesalahan tapi itu disebabkan dia lupa, maka itu juga dimaafkan, tidak dianggap sebagai suatu dosa. Misalnya disebutkan man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah. Barang siapa yang sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Nah, itu artinya tidak dianggap sebagai batal puasanya, tidak dianggap sebagai dosa. Kenapa? Karena lupa. Lupa nggak apa-apa kalau lupa, benar-benar lupa. Tapi setelah lupa itu jangan dilanjutkan lupa-lupaan. Nah, itu yang kedua, lupa. Contoh lain misalnya lupa sholat. Bisa saja orang lupa sholat karena misalnya dia kebiasaannya sholatnya di awal waktu. Tahu-taunya ada tamu dan dia menjamu tamunya dari zuhur
sampai lewat zuhur. Pas asar baru dia ingat, kelewatan zuhur, astagfirullahalazim, saya belum sholat zuhur ternyata. Nah itu enggak apa-apa, karena dia lupa. Lupa disebabkan karena bekerja, lupa disebabkan karena berdagang, perkara-perkara yang mubah. Apalagi lupa sholat karena belajar, keasikan belajar misalnya. Kemudian lupa sholat. Nah itu tidak mengapa, seperti itu tidak dianggap sebagai dosa. Asalkan yang menyebabkan dia lupa adalah perkara mubah. Atau lebih daripada mubah, yaitu perkara sunnah. Perkara yang dianjurkan dalam agama. Itu tidak mengapa. Tapi kalau yang menyebabkan dia lupa sholat dengan sebab perkara makruh, main catur, main game misalnya, sampai lupa sholat, perkara-perkara makruh yang menyebabkan dia lupa sholat, nah itu tetap dosa. Apalagi lupa sholat gara-gara perkara yang haram, itu jelas sudah. Itu dosanya double yang seperti itu. Nah itu contoh lupa. Tidak apa-apa yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Dipaksa untuk melakukan kesalahan karena terpaksa, itu tidak dianggap dosa. Baik dalam perkataan, bentuk perkataan, atau dalam bentuk perbuatan. Dipaksa, kalau kamu nggak batalin puasamu, saya bunuh misalnya. Nah, serem ini, masa kita sampai mau dibunuh. Dan syarat dipaksa baru terpenuhi syarat paksaan kalau orang yang memaksa kita itu lebih kuat dibandingkan dengan yang dipaksa. Lebih kuat dibandingkan dengan dia yang dipaksa. Kemudian yang kedua, kita meyakini orang itu akan benar-benar melakukan apa yang dia ancam. Kita sudah terkenal ini, orangnya ini memang kejam. Orangnya ini memang nggak segan-segan untuk bunuh orang misalnya. Kalau kita tidak turuti apa yang dia mau, dia akan bunuh kita misalnya. Nah, yang seperti itu boleh kita mengikuti apa yang dia perintahkan. Karena kondisinya dia terpaksa. Baik dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk perkataan. Dipaksa untuk mengatakan kalimat-kalimat yang membuat dia kafir misalnya. Nauzubillah. Maka itu tidak dianggap sebagai dosa dan tidak keluar dari Islam yang seperti itu. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu keluarga. Satu keluarga ini terdiri dari, pertama ada namanya Amr. Yang kedua, beliau punya bapak namanya Yasir. Beliau punya ibu juga namanya Sumayyah. Satu keluarga diikat sama tuannya. Diikat, disiksa. Ditiang. Pokoknya disiksa. Disiksa sejadi-jadinya. Disuruh sama tuannya untuk meninggalkan Islam. Murtad. Disuruh keluar daripada Islam oleh tuannya, si Amr, Yasir, dan juga Sumayyah. Dipanggil Yasir. Dipanggil Yasir. Disiksa. Disuruh diperintahkan. Gimana? Apakah kamu masih bertahan dengan agamamu? Apakah kamu masih bertahan dengan agamanya Muhammad? Kata Yasir, iya, saya masih bertahan dengan agama ini. Saya akan terus meyakini tauhid. Akhirnya dibunuh Yasir. Terbunuh Yasir. Dipanggil lagi istrinya, Sumayyah. Bagaimana Sumayyah? Kamu sudah lihat suamimu? Suamimu mati. Kalau kamu masih ingin hidup, tinggalkan agamanya Muhammad. Tinggalkan Islam. Keluar daripada Islam. Tapi kalau kamu masih bertahan dengan agama Islam, maka kamu akan ikut jejak suamimu, kamu akan mati. Sumayyah pada saat itu tetap memilih Islam. Akhirnya dibunuh juga Sumayyah. Mati Sumayyah. Dan Sumayyah ini adalah perempuan pertama di zaman Rasulullah SAW yang mati syahid karena disiksa tadi itu.
Sekarang tinggal anak, tinggal Amr. Bagaimana Amr? Bapakmu sudah mati, ibumu sudah mati. Sekarang tinggal kamu. Mau pilih apa kamu ini? Kamu mau masuk Islam, kamu akan mati. Kalau kamu masih hidup, tinggalkan Islam. Nah, apa yang dilakukan Amr? Di saat itu Amr memilih mengikuti apa perintah tuannya. Mengucapkan kalimat kafir. Mengucapkan beliau kalimat kafir karena tidak ada pilihan lain di saat itu. Daripada dia mati, ya sudah, ikuti dengan terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya di saat itu. Nah, perkara ini dibawakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, oh itu tidak mengapa, asalkan hatimu masih dalam keadaan Islam. Itu karena terpaksa. Nah, itu contohnya. Sesuatu yang dipaksa untuk melakukan kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, itu tidak dianggap dosa asalkan memenuhi syarat paksaan tadi itu. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan karenaku, kata Rasulullah. Memaafkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini. 3 hal ini yang Allah maafkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khata', nisyan, dan juga wa mastukrihu alaih, itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kepada umat Yahudi terdahulu, kalau mereka melakukan kesalahan, baik mereka sengaja maupun tidak sengaja, mereka akan tetap dihukum dosa. Umat terdahulu kalau melakukan kesalahan, baik dia karena lupa atau tidak, maka juga tetap dihukum dosa. Dipaksa atau tidak, tetap juga dihukum dosa. Artinya 3 hal ini, khata', melakukan kesalahan tanpa disengaja, lupa, dan dipaksa, itu kelebihan, keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat selainnya, yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tajawaza li, Allah Subhanahu wa taala memaafkan karenaku dari umatku al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 13 yang disebutkan di dalam kitab Khosais Umat Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Di situ disebutkan ada 13 keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Kekhususan yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Di antaranya yang 3 ini. Apa yang pertama itu? Yang pertama di sana disebutkan kelebihan umat Nabi Muhammad, keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya adalah qat'u maudi'in najasah. Memutuskan tempat yang terkena najis, memotong tempat yang terkena najis. Jadi kalau umat-umat terdahulu, umat Yahudi, itu ketika mereka terkena pakaiannya oleh najis, misalnya kena pakaiannya najis di lengan sebelah kiri, maka cara membersihkannya, menyucikannya dari najis adalah dengan cara dipotong bajunya yang kena najis. Artinya sekali pakai saja, nggak bisa pakai air. Kalau umat Nabi Muhammad SAW tidak perlu dipotong, cukup dengan menggunakan air. Nah itu keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada
umat terdahulu. Yang kedua juga misalnya, keringanan yang diberikan ada mu'akalatil haid. Orang dahulu kalau ada perempuannya haid, itu mereka tidak boleh membersamai mereka untuk makan. Perempuannya ditaruh di luar, dia di dalam rumah, taruh di teras, tidak boleh sama-sama. Apalagi sampai tidur sama-sama, nggak boleh kalau umat-umat terdahulu. Apalagi sampai satu ranjang, itu nggak boleh. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, ketika perempuannya haid, istrinya haid, maka boleh tidur bersama, makan bersama, satu ranjang bersama, asalkan jangan sampai bersetubuh saja, asalkan jangan sampai berjima saja. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau umat terdahulu hanya sekedar makan, itu tidak boleh makan bersama. Yang ketiga, ta'yinul qisas fil amdi wal khata'. Tertentu qisasnya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau ada umat terdahulu membunuh orang misalnya, baik membunuhnya itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka balasannya harus dibunuh. Qisasnya harus dibunuh. Tapi umat Nabi Muhammad ada pilihan. Kalau orang membunuh, umat Nabi Muhammad membunuh secara hukum Islam, itu ada pilihan. Boleh dibunuh balik, atau boleh yang kedua membayar kepada keluarga yang dibunuh. Kalau keluarga yang dibunuh memaafkan, kalau dia menuntut untuk dibayar, itu boleh. Ada pilihan, ada keringanan. Tapi umat terdahulu tidak ada pilihan. Kalau membunuh, ya balasannya harus dibunuh. Ini keringanan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Kemudian yang keempat, qatlun nafsi bit taubah. Orang dulu itu kalau mau taubat itu membunuh diri caranya. Coba Allah, bunuh diri mereka kalau mau taubat. Misalnya sudah masuk ke dalam agama tauhid, agama ajaran Nabi mereka. Kemudian dia murtad, keluar dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi mereka, kemudian ingin kembali kepada agama yang benar, maka mereka cara taubatnya harus dengan dibunuh. Kalau mereka memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya dicungkil. Itu ngeri umat-umat terdahulu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tidak seperti itu kalau mau taubat. Kita kalau mau taubat sebagai umat Nabi Muhammad, cukup berhenti, kemudian menyesali, kemudian berniat tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian yang keempat, kalau ada hak kepada manusia, kembalikan hak itu kepada orang lain. Hak orang lain itu. Nah itu. Kemudian juga kelebihan umat Nabi Muhammad. Yang kelima, iftidahu ashabil ma'asi minhum. Orang dulu kalau melakukan maksiat itu dipermalukan. Kalau kita umat Nabi Muhammad, ada orang melakukan maksiat, teman kita melakukan maksiat, saudara kita, itu tidak boleh kita umbar-umbar cerita-ceritakan. Oh ini lagi begini, tidak boleh. Haram. Tapi kalau umat terdahulu, itu dipermalukan ketika mereka melakukan maksiat. Ada orang minum arak misalnya, itu dipermalukan. Itu kalau umat terdahulu. Nah, itu kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian yang ke-6 sampai 13 ini. Yang ke-6, al-mu'akhadhatu bi haditsin nafs ma lam ta'malhul jawarih. Yang ke-6, lintasan pikiran yang terlintas di hati umat terdahulu. Kalau pikirannya itu pikiran jelek, itu dihukum dosa, dianggap sebagai dosa, dihisap dia. Sebagaimana sudah kita bahas di hadis sebelumnya kan, kalau umat Rasulullah SAW tidak dihitung dosa lintasan pikiran kita. Misalnya mau mabuk, cuma terlintas saja, itu tidak dihukum dosa selama kita belum melakukannya. Kalaupun sudah melakukannya, hanya dihitung satu. Sudah kita bahas di hadis sebelumnya kan. Nah kalau umat terdahulu hanya terlintas saja, itu dihukum dosa. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian yang ketujuh, al-mu'akhadhatu 'alal khata' wan nisyan. Kalau mereka salah atau mereka lupa, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu tetap dihukum dosa. Ini yang seperti yang kita bahas sekarang.
al-khata' wan nisyan. Nah, kalau kita kan tajawazali, Allah maafkan. Kalau mereka tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dihukum dosa. Kemudian yang kedelapan, tahrimu ishtighalihim yauma 'idihim. Mereka haram melakukan aktivitas-aktivitas di hari raya mereka. Kalau mereka hari raya, orang Yahudi hari Sabtu hari rayanya. Itu mereka hanya melakukan ibadah saja, diam saja di tempat ibadah mereka, di rumah-rumah mereka. Tidak boleh bekerja, tidak boleh ke kebun, tidak boleh berdagang. Kalau kita, hari raya kita di hari Jumat, itu boleh kita bekerja asalkan tidak kelewatan yang namanya Jumatan. Boleh-boleh saja. Kemudian yang kesembilan, watta'un adzabun. Mereka orang yang maksiat itu terkena taun. Yang terkena taun itu artinya wabah, penyakit. Penyakit, wabah penyakit yang bisa memakan beribu jiwa, mematikan beribu-ribu jiwa, berjuta-juta bahkan. Dan itu pernah terjadi. Nah, umat terdahulu yang kena taun itu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati kena taun yang diazab oleh Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad kalau kena taun itu dihitung sebagai mati syahid. Nah, itu. Kemudian yang ke-10, kelebihan umat Nabi Muhammad juga, keringanan yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu tahrimu ba'dit thayyibat minal at'imah. Ada makanan-makanan yang diharamkan walaupun makanan itu makanan yang baik-baik saja. Misalnya seperti punya kuku, punya paruh. Itu di umat terdahulu itu diharamkan yang seperti itu. Itik itu. Kalau umat Rasulullah SAW itu halal. Yang seperti itu. Kemudian yang ke-11, tahrimul ghanaim. Yang ke-11 adalah kalau umat terdahulu diharamkan mengambil harta rampasan perang. Kalau umat Rasulullah sah, boleh-boleh saja. Kemudian yang ke-12, tahrimus shalah alaihim illa fi mawadi' makhsusah. Diharamkannya mereka ibadah sholat kecuali di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kayak misalnya di gereja, kalau misalnya kan mereka itu dulu zaman-zaman dahulu itu hanya di tempat-tempat khusus saja. Artinya kalau mereka musafir kewalahan, tidak bisa sholat di tengah jalan di perjalanannya kalau nggak ada tempat yang khusus itu. Tapi kalau umat Rasulullah dimanapun di bumi ini, semua bumi ini terhamparkan bisa untuk sholat asalkan tempatnya layak, suci seperti itu. Nah, kemudian yang ke-13, takhsisut thaharah bil ma'. Orang dulu mereka alat bersucinya cuma dengan air. Kalau nggak ada air nggak bisa tayamum. Kalau kita bisa dengan tayamum kalau nggak ada air. Nah, itu di antara 13 keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Di antara yang 13 itu ada di situ adalah al-khata' wan nisyan. Tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sedangkan ini tiga hal ini tidak ada pada umat-umat terdahulu. Nah, ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kasih sayang, rahmat yang lebih yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Dengan begitu, kita wajib mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa ini. Kita wajib mensyukurinya. Bersyukur menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara kita bersyukur kepada beliau menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-imanu bihi. Kita beriman kepada Rasulullah, meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia. Yang kedua, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta ini tidak bisa dipaksa. Supaya kita tidak terpaksa, bagaimana kita cinta kepada Rasulullah? Kita cinta dengan Rasulullah, kita mengenal beliau. Kita membaca sirah kisah beliau.
bagaimana jasa beliau kepada kita, bagaimana pengorbanan beliau kepada umatnya, yang beliau selalu mendoakan umatnya semuanya masuk surga tanpa terkecuali, yang mana beliau sangat berkasih sayang kepada kita. Itu harus kita kenali, harus kita sadari. Dengan kita mengetahui hal itu, maka akan tumbuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang ketiga cara kita bersyukur yaitu mentaati segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, dengan cara menghormati, mengagungkan beliau. Menghormati dan mengagungkan beliau. Kalau sekarang kita baca hadisnya, kita agungkan hadisnya. Ucapan Rasulullah SAW, kitab-kitab hadis kita taruh di tempat-tempat yang mulia. Jangan ditaruh di bawah-bawah. Nah, itu tinggi derajatnya kitab-kitab hadis ucapan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, kasratus shalah alaih, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, apabila 5 hal itu kita jaga, maka kita tergolong orang yang bersyukur terhadap umat, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hadis yang ke 39. Insyaallah kita lanjutkan nanti di hadis berikutnya. Sampai di sini dulu. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.